Seminggu sebelum ulang tahunnya, ibu mertua berbisik bahwa hadiah terindah adalah kematianku. Maka, kukabulkan. Kupalsukan kematianku, kujebak dia dengan racun, dan kubiarkan dia membusuk di penjara selamanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku merancang skenario kematian yang sempurna untuknya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Alina, dan jika kalian melihatku dari luar, kalian akan berpikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan elit Jakarta, memiliki mobil-mobil mengkilap di garasi, dan saldo rekening yang cukup untuk membiayai hidup 3 turunan. Namun, di balik dinding marmer yang dingin ini, aku hanyalah seorang tawanan. Tawanan dari kebaikan hatiku sendiri yang bodoh, dan tawanan dari sebuah keluarga yang kusebut sebagai mertua dan suami. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya yang menyiksa. Suara teriakan melengking dari lantai bawah sudah terdengar bahkan sebelum alarm ponselku berbunyi. Itu suara ibu mertuaku. Wanita yang seharusnya menjadi pengganti ibuku yang sudah tiada, justru menjadi sipir penjara dalam hidupku. Alina, kamu masih tidur? Matahari sudah tinggi, dasar pemalas. Teriaknya. Aku menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu kristal menggantung. Tubuhku rasanya berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena beban mental yang harus kupikul setiap kali membuka mata. Di sampingku, suamiku masih mendengkur halus. Dia tidak pernah terganggu dengan teriakan ibunya. Dia adalah pria yang dulu kucintai karena kesederhanaannya. Namun kini kesederhanaan itu berubah menjadi kelemahan yang menyedihkan. Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Aku turun ke dapur dengan langkah gontai. Di sana, ibu mertua sudah berdiri dengan tangan berkacak pinggang, mengenakan daster sutra yang kubelikan bulan lalu. Harganya setara dengan gaji setahun buruh pabrik. Tapi di tubuhnya, pakaian itu tak memancarkan keanggunan, hanya ketamakan. Lihat jam berapa ini? Kamu mau membiarkan kami mati kelaparan? Semburnya. Meski di atas meja makan pembantu kami, Embok Nah sudah menyiapkan roti dan selai. Maaf, Bu. Aku tadi malam baru tidur jam 2 karena mengurus laporan perusahaan. Jawabku pelan, mencoba tetap sopan. Aku berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Alasan saja. Kamu itu istri. Tugas utamamu melayani suami dan mertua. Perusahaan, perusahaan, perusahaan terus. Kalau kamu becus mengurus rumah, anakku tidak akan terlihat kurus kering begitu. Ibu menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Cincin yang, lagi-lagi, kubelikan. Aku menelan ludah, menahan emosi yang bergejolak di dada. Raka kurus karena dia malas makan sayur. Bu, bukan karena aku tidak masak. Berani kamu menjawab? Ibu mengangkat tangannya, seolah hendak menampar, tapi ia menahannya. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu malam ini ada acara penting. Makan malam keluarga besar menjelang ulang tahunnya. Dia butuh aku terlihat sempurna di depan kerabat-kerabatnya yang tak kalah bermulut pedas. Sudahlah, cepat siapkan uang belanja. Nanti malam sepupu-sepupu Raka datang. Aku mau hidangan laut yang mahal. Jangan bikin malu keluarga. Keluarga? Batinku tertawa miris. Sejak kapan aku dianggap keluarga? Aku hanya dianggap sebagai mesin ATM berjalan. Siang harinya, kesibukan di rumah meningkat 2 kali lipat. Aku harus memastikan catering terbaik datang tepat waktu, dekorasi ruang makan sesuai selera ibu yang norak namun ingin terlihat elegan, dan memastikan Raka memiliki setelan jas yang layak. Saat aku sedang mengecek tatanan bunga di meja makan, Raka menghampiriku. Wajahnya tampak ragu, tapi aku sudah hafal gelagat itu. Sayang, panggilnya pelan. Aku menoleh, menatap wajah suamiku yang tampan namun lemah itu. Kenapa? Mas, butuh sesuatu. Itu. Ibu tadi bilang dia ingin tas Hermes yang baru untuk hadiah ulang tahunnya besok lusa. Katanya biar nanti malam bisa dipamerkan sedikit ke Tante Lisa. Kamu tahu kan, Tante Lisa suka pamer. Ibu nggak mau kalah. Aku memejamkan mata sejenak. Tas Hermes. Lagi, bulan lalu aku baru saja membelikannya perhiasan emas 1 set. Mas, tas itu harganya ratusan juta. Bisnisku sedang butuh banyak modal bulan ini untuk ekspansi cabang. Apa tidak bisa yang lain? Raka langsung cemberut.
persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Ayolah, sayang. Itu kan ibu. Sekali setahun. Lagi pula, uangmu kan banyak. Apa artinya ratusan juta buat kamu? Jangan pelit sama mertua sendiri. Nanti kualat loh. Kata-kata itu. Uangmu kan banyak. Mereka pikir uangku tumbuh di pohon di halaman belakang? Mereka tidak pernah tahu bagaimana aku bekerja keras, memeras otak, dan mengorbankan waktu istirahat demi mempertahankan warisan mendiang papa dan mengembangkannya. Dan sekarang, pria yang seharusnya menjadi imamku malah menjadi pengemis elit untuk ibunya yang tamak. Nanti aku transfer, jawabku dingin, memutuskan untuk tidak berdebat agar energiku tidak habis sebelum acara malam ini. Raka tersenyum lebar, mencium pipiku sekilas. Ciuman yang terasa hambar, lalu berlari kecil mencari ibunya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Aku menyeka pipiku bekas ciumannya dengan punggung tangan. Rasa jijik mulai merambat pelan di hatiku. Malam pun tiba. Ruang makan rumah kami yang luas kini dipenuhi oleh kerabat dari pihak Raka. Mereka semua datang dengan pakaian terbaik mereka. Namun mata mereka liar menatap sekeliling rumahku, menaksir harga perabot, lukisan, hingga lampu gantung. Aku duduk di samping Raka. Tersenyum palsu menanggapi basa-basi busuk mereka. Wah, Jeng Ratna, rumah mantumu ini memang luar biasa ya. Puji Tante Lisa dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. Beruntung sekali Raka. Ibu mertua tertawa keras. Tawanya melengking memenuhi ruangan. Ah, biasa saja kok, Jeng. Namanya juga rezeki anak soleh. Lagi pula, ini semua kan berkat doa ibunya juga. Kalau Raka tidak menikah dengan Alina, siapa yang akan mengurus harta sebanyak ini? Alina kan yatim piatu, tidak punya siapa-siapa selain kami. Kalimat itu menusuk jantungku. Dia secara terang-terangan mengklaim bahwa keberadaanku hanya berfungsi sebagai penyedia harta bagi mereka. Aku menggenggam garpu erat-erat hingga buku jariku memutih. Tapi sayangnya, sudah 3 tahun menikah belum ada tanda-tanda momongan. Celetuk seorang sepupu jauh Raka. Harta banyak kalau tidak ada pewaris. Nanti jatuhnya ke siapa? Ibu mertua melirikku tajam. Tatapannya penuh penghinaan. Yaitu dia masalahnya. Alina ini terlalu sibuk kerja. Rahimnya mungkin sudah kering karena kebanyakan duduk di kantor ber-AC. Padahal Raka sudah sangat ingin punya anak. Kasihan anakku. Aku merasa wajahku panas. Mereka membicarakan rahimku di meja makan seolah itu adalah topik tentang cuaca. Raka hanya diam, sibuk mengunyah udang bakar di piringnya. Seolah-olah dia tuli. Permisi, aku ke toilet sebentar. Ujarku, bangkit dari kursi karena merasa mual melihat wajah-wajah munafik itu. Aku berjalan cepat menuju toilet tamu di dekat ruang tengah. Aku butuh air dingin untuk membasuh wajah, untuk menenangkan detak jantungku yang memburu karena amarah. Di depan cermin wastafel, aku menatap pantulan diriku. Wanita cantik, kaya raya, lulusan luar negeri, tapi terjebak dalam sangkar emas penuh ular berbisa. Saat aku keluar dari toilet, aku terkejut mendapati ibu mertua sudah berdiri di lorong sepi itu. Dia bersandar di dinding, memegang gelas wine, menatapku dengan senyum miring yang membuat bulu kuduku meremang. Kenapa keluar? Tidak kuat mental? Tanyanya sinis. Aku hanya butuh udara segar, Bu. Jawabku datar, hendak melewatinya. Namun, ibu mertua menghalangi langkahku. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau alkohol dan parfum mahal yang menyengat menyeruak. Tatapannya bukan lagi tatapan mertua yang galak, tapi tatapan murni kebencian. Dia berbisik. Suaranya pelan namun terdengar sangat jelas seperti ledakan di telingaku. Kamu tahu, Alina? Aku muak melihat wajah sok sucimu itu setiap hari. Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa membeli rasa hormatku? Tidak. Dia menjeda sejenak, memastikan aku mendengar setiap suku katanya. Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu mati, Raka bisa menikah lagi dengan wanita yang lebih penurut dan subur. Dan yang paling penting, kami bisa menikmati hartamu tanpa harus melihat wajahmu yang menyebalkan itu. Hadiah ulang tahun terindah buatku adalah melihatmu terbujur kaku di dalam peti mati. Dunia seakan berhenti berputar. Aku terpaku di tempat. Kalimat itu, harapan kematian itu. Dia mengucapkannya dengan begitu ringan, seolah sedang memesan makanan. Dia benar-benar menginginkan aku mati. Ibu mertua tertawa kecil melihat reaksiku yang mematung, lalu menepuk pipiku pelan, tepukan yang merendahkan. Pikirkan itu, sayang. Mungkin bunuh diri adalah opsi terbaikmu.
Dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang makan dengan lenggak-lenggok angkuh, meninggalkan aku sendirian di lorong yang remang-remang. Air mataku tidak jatuh. Anehnya, rasa sakit yang tadi menghimpit dada mendadak lenyap. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa ingin dihargai, semuanya menguap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang perlahan diisi oleh sesuatu yang baru. Tekad. Aku kembali menatap cermin. Bayangan wanita lemah di sana perlahan berubah. Sorot matanya menajam. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Kau ingin aku mati, Ibu? Bisikku pada pantulan diriku sendiri. Baiklah, aku akan mati. Tapi aku pastikan, kematianku akan menjadi awal dari kehancuranmu. Malam itu, aku kembali ke meja makan dengan wajah yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan tersenyum manis pada ibu mertua saat menuangkan air ke gelasnya. Dia tidak tahu. Saat itu dia sedang menatap seorang wanita yang baru saja memutuskan untuk menjadi mimpi buruk terbesarnya. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi korban. Besok, permainan yang sebenarnya akan dimulai. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena teriakan ibu mertua, dia pasti masih tidur nyenyak setelah pesta dan alkohol semalam, melainkan karena adrenalin yang mempompa darahku. Rencanaku sudah mulai tersusun rapi di kepala. Seperti sebuah teka-teki gambar yang tinggal kusatukan kepingannya. Mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Raka dengan suara serak saat melihatku sudah rapi dengan blazer hitam dan celana bahan. Ada pertemuan mendadak dengan klien dari Singapura. Bohongku lancar. Aku bahkan tidak berkedip. Mungkin aku pulang agak malam. Jangan tunggu aku makan malam. Oh, oke. Jangan lupa transfer uang buat tas ibu. Ya, dia sudah tanya terus dari tadi malam. Gumam Raka, lalu menarik selimut menutupi kepalanya lagi. Aku menatap gundukan di balik selimut itu dengan tatapan jijik. Tenang saja, Mas. Ibu akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih berkesan daripada tas Hermes. Bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Aku memacu mobilku membelah kemacetan Jakarta. Namun tujuanku bukanlah kantor. Aku mengarahkan kemudi menuju sebuah kafe kecil yang tersembunyi di daerah Jakarta Selatan. Tempat yang jarang dikunjungi oleh orang-orang dari lingkaran sosialitaku. Di sana, di sudut paling gelap kafe itu, seorang pria sudah menunggu. Dia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak dan kacamata berbingkai tebal. Adrian, sahabatku sejak SMA. Satu-satunya pria yang pernah kutahu tulus padaku sebelum aku dibutakan oleh cinta palsu Raka. Adrian kini adalah seorang dokter forensik yang brilian, namun sering dianggap eksentrik oleh rekan-rekannya. Kau terlihat mengerikan. Al, sapanya begitu aku duduk. Dia tidak berbasa-basi. Adrian selalu bisa melihat apa yang berusaha kusembunyikan di balik riasan tebal. Terima kasih atas pujiannya, Dok. Jawabku sarkas. Memesan kopi hitam tanpa gula pada pelayan. Setelah pelayan pergi, Adrian mencondongkan tubuhnya. Wajahnya berubah serius. Kau yakin mau melakukan ini? Pesanmu semalam terdengar putus asa. Bukan putus asa, Adrian. Tapi nekat. Dan ya, aku sangat yakin. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh rencana cadangan yang pernah kita bahas dulu saat kuliah. Kau ingat? Mata Adrian membelalak di balik kacamatanya. Lazarus Drop? Alina, itu gila. Itu obat eksperimental yang bahkan belum legal. Efek sampingnya bisa fatal kalau dosisnya meleset sedikit saja. Detak jantungmu akan melambat sampai kurang dari 5 detak per menit. Kau akan terlihat mati, dingin, kaku. Kalau aku tidak menyuntikkan penawarnya tepat dalam 24 jam, kau benar-benar akan mati. Itu yang aku mau. Potongku cepat. Aku butuh mereka percaya aku mati. Benar-benar mati. Aku ingin melihat wajah ibu mertuaku saat dia berpikir dia sudah menang. Lalu aku akan menghancurkannya dari balik kubur. Adrian menatapku lama, mencari keraguan di mataku. Dia tidak menemukannya. Dia menghela napas panjang, lalu merogoh tas kerjanya di bawah meja. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan bludru, mirip kotak cincin, tapi isinya jauh lebih mematikan. Di dalamnya ada botol kaca kecil berisi cairan bening dan sebuah suntikan kecil. Ini Lazarus Drop. Cukup 3 tetes di lidah, atau campurkan ke minuman. Reaksinya akan bekerja dalam waktu 30 menit. Gejalanya akan dimulai dengan kejang, sesak napas, lalu henti jantung. Persis seperti keracunan arsenik atau sianida dosis tinggi,
Tapi tanpa meninggalkan jejak kimia yang biasa dicari polisi di tahap awal, jelas Adrian dengan nada klinis, meski tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya padaku. Dan ini penawarnya. Aku akan pegang ini. Pastikan kau dibawa ke rumah sakit tempatku bekerja. Aku sudah atur jadwal jagaku minggu ini. Aku menggenggam tangan Adrian erat. Terima kasih, Yan. Kau menyelamatkan hidupku dengan cara membunuhku. Jangan mati beneran, Al. Atau aku yang akan menghantui suamimu. Candanya, meski matanya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Setelah dari Adrian, aku tidak langsung pulang. Aku pergi menemui Johan, pengacaraku. Johan adalah tipe pengacara yang tahu bagaimana cara bermain kotor tapi tetap bersih di mata hukum. Kantornya berada di gedung pencakar langit dengan pemandangan seluruh kota. Nyonya Alina, tumben sekali datang tanpa janji, sapa Johan sambil merapikan dasinya. Aku mau buat wasiat baru, Johan. Dan aku butuh kau menyiapkan beberapa dokumen palsu, kataku to the point. Johan mengangkat alisnya. Wasiat palsu? Ini menarik. Ceritakan. Aku meletakkan sebuah amplop coklat di mejanya. Di dalamnya ada contoh tulisan tangan ibu mertuaku. Aku sudah mempelajarinya selama berbulan-bulan. Aku bisa menirunya dengan sempurna. Aku ingin kau buat draft surat wasiat seolah-olah ditulis olehnya, yang isinya menyatakan rencananya untuk menguasai hartaku setelah aku mati. Buat bahasanya seolah-olah dia sedang merancang pembunuhan. Johan tersenyum licik. Matanya berbinar. Dia suka tantangan seperti ini. Setup klasik. Menjadikan pelaku sebagai korban fitnah. Atau sebaliknya, kau ingin menjebaknya. Aku ingin dia membusuk di penjara, Johan. Seumur hidup. Pastikan semua asetku terkunci rapat begitu berita kematianku tersebar. Bekukan semua kartu kredit Raka. Blokir akses ke rekening bersama. Aku mau mereka merasakan miskin mendadak di saat mereka berpikir baru saja jadi miliarder. Beres. Serahkan padaku. Tapi kau harus hati-hati, Alina. Satu kesalahan kecil, kau yang masuk penjara. Aku tidak akan salah, jawabku yakin. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang anehnya sangat ringan. Di saku tasku ada botol racun tikus yang kubeli di pasar gelap pinggiran kota. Dan di saku lainnya ada Lazarus Drop dari Adrian. Saat masuk ke rumah, suasana sepi. Ibu mertua dan Raka sepertinya sedang pergi belanja. Mungkin menghabiskan uang transferan tadi pagi. Hanya ada Mbok Nah yang sedang menyapu ruang tengah. Ini kesempatan bagus. Aku memasang wajah sedih dan lelah. Lalu duduk di sofa sambil memijat pelipis. Aduh, Mbok, kepalaku sakit sekali. Mbok Nah segera menghampiri dengan wajah cemas. Kenapa, Non? Non Alina sakit? Perlu Mbok ambilkan obat? Nggak usah, Mbok. Ini cuma pusing biasa. Cuma aku agak takut. Ujarku dengan nada dramatis yang kubuat-buat. Takut kenapa, Non? Aku menatap Mbok Nah lekat-lekat. Menanamkan benih manipulasi pertamaku. Akhir-akhir ini, setiap kali ibu memberiku jamu atau minuman, rasanya perutku sakit sekali. Rasanya seperti terbakar. Mbok pernah lihat ibu mencampur sesuatu ke minumanku enggak? Mbok Nah terkejut. Matanya membulat. Ya ampun, Non. Masak ibu tega begitu? Tapi memang sih, Non. Kemarin Mbok lihat ibu ngulek sesuatu di dapur sendirian. Padahal biasanya nggak pernah mau sentuh cobek. Pas Mbok tanya, ibu malah marah-marah. Ingo, imajinasi manusia adalah senjata yang ampuh. Dengan sedikit pancingan, Mbok Nah sudah menyambungkan titik-titik yang bahkan belum ada. Kesaksian polos Mbok Nah nanti akan menjadi kunci yang sangat penting di pengadilan. Mungkin cuma perasaanku saja ya. Mbok, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku takut ibu marah. Kataku, berpura-pura pasrah. Non harus hati-hati. Kalau dikasih minum, jangan langsung diminum. Bisik Mbok Nah, kini dia sudah berada di pihakku sepenuhnya. Iya, Mbok, terima kasih. Aku beranjak ke kamarku, menutup pintu, dan mengunci diri. Aku mengeluarkan buku catatan harian kosong yang sudah kusiapkan. Dengan pulpen tinta hitam, aku mulai menulis. Bukan dengan tulisan tanganku, tapi dengan tulisan tangan cakar ayam khas ibu mertua. 15 Oktober. Akhirnya si Alina transfer uang juga. Dasar perempuan bodoh. Dia tidak tahu kalau umurnya tinggal menghitung hari. Aku sudah tidak sabar melihat dia mati.
Racun tikus yang kubeli kemarin harusnya cukup untuk membungkam mulutnya selamanya. Aku tersenyum puas melihat hasil karyaku. Tulisan itu sangat mirip. Begitu mirip sampai ibu mertua sendiri mungkin akan ragu apakah dia pernah menulisnya atau tidak. Malam itu, saat makan malam, aku melihat ibu mertua pulang dengan wajah berseri-seri menenteng tas belanjaan bermerek. Raka mengikutinya seperti anak anjing yang patuh. Wah, menantu kesayanganku sudah pulang. Seru ibu dengan nada manis yang dibuat-buat karena hatinya sedang senang. Nih, ibu belikan kamu daster baru. Diskonan sih, tapi masih bagus. Dia melempar bungkusan plastik ke arahku. Aku menangkapnya. Daster murahan dengan kain kasar. Sementara di tangannya ada tas seharga mobil. Terima kasih, Bu, kataku. Besok ulang tahunku. Ingat kan? Acaranya di rumah saja. Ibu mau kamu yang masak semuanya. Jangan pakai catering, boros. Kamu harus tunjukkan bakti kamu sebagai menantu. Baik, Bu. Aku akan masakan yang paling spesial untuk ibu. Jawabku. Dan dalam hatiku, aku menambahkan, dan aku juga akan menyajikan pertunjukan kematian paling spesial yang pernah kau lihat. Semua persiapan sudah selesai. Panggung sudah ditata. Besok adalah hari eksekusi. Aku menatap botol kecil Lazarus Drop di tanganku sebelum tidur. Besok, aku akan mati. Dan dari kematian itu, aku akan bangkit sebagai pemenang. Hari ulang tahun ibu mertua tiba dengan langit Jakarta yang mendung. Seolah alam semesta sedang bersiap untuk badai yang akan kuciptakan. Sejak pukul 5 pagi, rumah sudah gaduh. Bukan karena persiapan pesta yang menyenangkan, tapi karena omelan ibu mertua yang membahana dari lantai atas sampai ke dapur. Dia ingin semuanya sempurna. Dia ingin pamer. Dan aku, menantu yang selama ini dianggap sapi perah, ditugaskan menjadi koki sekaligus pelayan pribadinya hari ini. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku yang tanpa riasan. Kulitku memang putih pucat, tapi hari ini aku membuatnya terlihat lebih dramatis. Aku memulaskan sedikit foundation yang satu tingkat lebih terang dari warna kulit asliku, lalu menambahkan sedikit eyeshadow ungu tipis di bawah mata untuk menciptakan kesan lelah dan sakit-sakitan yang kronis. Aku tidak ingin terlihat cantik hari ini. Aku ingin terlihat seperti korban. Korban yang perlahan-lahan sekarat. Setelah puas dengan penampilanku yang menyedihkan, aku mengambil barang bukti yang paling krusial. Sebungkus racun tikus bubuk yang kubeli di pasar gelap. Bungkusnya bergambar tengkorak dengan tulisan peringatan keras. Dengan hati-hati, aku membungkusnya lagi dengan plastik bening agar sidik jariku tidak tertinggal di kemasan aslinya. Lalu memasukkannya ke saku apron masakku. Aku turun ke bawah. Di ruang tengah, tas Hermes Birkin berwarna oranye menyala. Tas impian ibu mertua yang dibelikan Raka menggunakan uangku, tergeletak begitu saja di atas sofa. Ibu mertua sedang sibuk memarahi tukang dekorasi di teras depan. Raka masih mandi. Ini kesempatan emas. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi adrenalin yang memabukkan. Aku berjalan santai menuju sofa, seolah-olah sedang merapikan bantal. Mataku waspada menatap pintu teras dan tangga. Kosong. Dengan gerakan cepat tangan kananku yang terlatih, aku merogoh saku apron, mengeluarkan bungkusan racun tikus itu, membuka sedikit resleting bagian dalam tas Hermes tersebut, dan menyelipkannya ke sana. Aku memastikannya tersembunyi di balik lipatan kain puring, tapi cukup mudah ditemukan jika polisi menggeledahnya nanti. Sempurna, bisikku. Belum cukup sampai di situ. Aku bergegas naik ke lantai atas menuju kamar ibu mertua. Pintunya terbuka sedikit. Kamarnya berantakan dengan baju-baju yang dicoba dan dilempar begitu saja ke kasur. Aku masuk dengan langkah ringan. Aku menuju nakas di samping tempat tidurnya, membuka laci paling atas yang berisi tumpukan bon belanja dan perhiasan imitasi yang sering dipakainya sehari-hari. Aku menyelipkan buku harian palsu, yang sudah kutulis dengan tulisan cakar ayamnya semalam di bawah tumpukan majalah mode. Posisinya strategis, tidak langsung terlihat, tapi pasti akan diperiksa oleh tim forensik. Alina, di mana kamu? Teriakan ibu mertua dari lantai bawah membuatku tersentak. Iya, Bu. Aku di atas mengambil baju kotor Raka. Sahutku, mengatur napas agar terdengar wajar. Aku turun ke dapur dan mulai memasak. Aroma bumbu rendang dan opor ayam mulai memenuhi ruangan. Embok Nah membantuku memotong sayuran dengan wajah cemas. Sejak percakapan kami kemarin, dia terus menatapku dengan sorot kasihan. Setiap kali aku batu kecil, yang sengaja ku buat-buat,
Embok Nah akan langsung menyodorkan air putih dengan tangan gemetar. Non yakin kuat masak sebanyak ini? Wajah non pucat sekali loh. Bisik Embok Nah saat kami sedang mengaduk santan. Aku tersenyum lemah. Sangat lemah. Harus kuat. Embok, ini kan hari spesial ibu. Kalau aku nggak masak, nanti ibu marah lagi. Aku nggak mau ribut. Tapi ibu keterlaluan. Non. Masa non disuruh kerja rodi begini padahal lagi sakit? Gerutu Embok Nah. Simpati dari Embok Nah ini adalah aset berhargaku. Kesaksiannya nanti akan sangat alami dan meyakinkan. Menjelang sore, tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka adalah teman-teman arisan ibu, kerabat jauh Raka, dan tetangga-tetangga yang sebenarnya datang hanya untuk makan gratis dan bergunjing. Ibu mertua menyambut mereka bak Ratu Inggris, mengenakan gaun merah menyala dan tentu saja, tas Hermes barunya ditenteng dengan bangga di lengan kirinya. Dia tidak sadar bahwa di dalam tas kebanggaannya itu tersimpan tiket menuju kehancurannya sendiri. Wah, Jeng Ratna, tas baru nih? Hermes asli ya? Pekik salah satu teman arisannya. Oh jelas dong, Jeng. Ini hadiah dari anakku tersayang, Raka. Dia memang paling tahu cara membahagiakan ibunya. Jawab ibu dengan suara keras, sengaja agar aku mendengarnya dari dapur. Dia sama sekali tidak menyebut namaku. Padahal kartu kreditkulah yang digesek untuk benda itu. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum bangga sambil membusungkan dada ayamnya yang tipis. Dia tampak menikmati pujian palsu itu. Aku menatap mereka dari balik partisi dapur dengan tatapan dingin. Nikmatilah tawa kalian sekarang, karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Aku keluar membawa nampan berisi es buah. Saat aku meletakkannya di meja prasmanan, Tante Lisa, sepupu ibu yang paling nyinyir, menegurku. Loh, Alina, kok kurus banget sekarang? Mukanya juga abu-abu begitu. Jangan-jangan penyakit menular. Ibu mertua tertawa, lalu menghampiriku dan merangkul bahuku dengan kencang. Kuku-kuku panjangnya menancap di kulitku. Ah, dia cuma kecapean, Jeng. Maklum, wanita karir kan sibuk cari uang. Lupa urus badan, lupa urus suami, lupa kasih cucu. Tawa riuh meledak di ruangan itu. Aku hanya menunduk, memainkan peranku sebagai menantu teraniaya dengan sempurna. Di saku celanaku, botol kecil Lazarus Drop terasa dingin menyentuh paha. Waktunya hampir tiba. Alina, bisik ibu tajam di telingaku saat para tamu sibuk mengambil makanan. Sebentar lagi jamu spesial keluargaku akan kuambilkan. Kamu harus meminumnya di depan semua orang saat acara tiup lilin. Jangan bikin malu. Tunjukkan kalau kamu menghargai tradisi keluarga Raka. Ini dia celah yang kutunggu. Ibu mertua memang punya obsesi aneh dengan jamu-jamu, penyubur kandungan, yang rasanya pahit dan baunya menyengat. Biasanya aku membuangnya diam-diam, tapi kali ini, jamu itu akan menjadi kendaraan menuju kematian palsuku. Baik, Bu. Jawabku patuh. Aku kembali ke dapur, pura-pura mengambil gelas tambahan. Di sana, aku mengeluarkan botol Lazarus Drop. Cairan bening itu tidak berbau. Adrian bilang rasanya sedikit pahit, tapi akan tersamarkan oleh rasa jamu yang pekat. Aku meneteskan 3 tetes cairan itu ke bawah lidahku secara langsung. Rasanya getir, seperti menelan logam cair. Aku menahannya di sana, membiarkannya meresap melalui pembuluh darah di bawah lidah agar reaksinya lebih cepat. Aku merasakan sedikit kebas di ujung lidahku. Obat itu mulai bekerja. Waktuku tersisa sekitar 30 menit sebelum sistem sarafku mulai shutdown. Panggung sudah siap. Para penonton sudah duduk. Sang aktor utama sudah menelan racunnya. Sekarang, tinggal menunggu tirai dibuka. Aku berjalan kembali ke ruang tengah dengan langkah yang mulai terasa sedikit melayang. Entah karena efek obat atau karena ketegangan yang memuncak. Ibu mertua sudah berdiri di tengah ruangan, memegang sebuah gelas keramik berisi cairan hitam pekat. Wajahnya menyeringai penuh kemenangan. Dia tidak tahu, dia baru saja masuk ke dalam perangkap tikus yang kusiapkan khusus untuknya. Jam dinding besar berdentang 7 kali. Ruang tengah rumah kami penuh sesak. Udara terasa panas dan pengap meski AC sudah dipasang pada suhu terendah, bercampur dengan bau parfum yang menyengat dan aroma makanan. Semua mata tertuju pada ibu mertua yang berdiri di depan kue ulang tahun bertingkat 2. Raka berdiri di sampingnya, memegang korek api, siap menyalakan lilin. Aku berdiri agak di pinggir, dekat dengan Embok Nah. Tubuhku mulai terasa aneh. Ujung-ujung jari tanganku terasa dingin dan kesemutan.
Napasku mulai terasa sedikit berat. Seolah ada batu yang menindih dadaku. Adrian tidak main-main dengan Lazarus Drop ini. Efeknya nyata dan menakutkan. Aku harus memastikan timingnya tepat. Terima kasih semuanya sudah datang, seru ibu mertua, mengangkat tangannya seperti seorang diva konser. Sebelum kita potong kue, ada satu hal yang ingin saya lakukan. Sebagai seorang ibu yang sangat mendambakan cucu, saya sudah membuatkan ramuan jamu turun-temurun khusus untuk menantu saya tercinta, Alina. Semua mata beralih padaku. Beberapa berbisik-bisik, mungkin mengasihani nasibku yang dipaksa minum jamu di depan umum, atau mungkin mencibir karena aku dianggap mandul. Ibu berjalan ke arahku, membawa gelas keramik itu. Senyum di wajahnya tidak mencapai matanya. Matanya dingin, mengancam. Ayo, Alina, minum ini. Habiskan. Biar semua tamu jadi saksi betapa sayangnya ibu sama kamu. Sampai rela bikin jamu ini sendiri. Aku melangkah maju. Kakiku terasa lemah sungguhan sekarang. Penglihatanku sedikit berbayang di bagian tepi. Aku menerima gelas itu. Isinya hitam. Baunya seperti tanah basah dan akar-akaran. Ini momennya. Terima kasih, Bu. Kataku dengan suara yang sengaja kubuat parau. Tapi, baunya menyengat sekali. Apa ini aman? Kamu meragukan ibu? Suara ibu meninggi, membuat suasana hening seketika. Dama. Dia memulainya. Aku akan mengakhirinya. Minum. Jangan manja. Demi Raka. Demi keluarga ini. Aku menatap Raka. Berharap, hanya sekadar akting, dia akan membelaku. Tapi Raka hanya mengangguk. Memberi isyarat agar aku menurut saja. Minum saja. Sayang. Biar ibu senang. Baiklah. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Dengan tangan gemetar. Yang sebagian besar bukan akting karena efek obat mulai menjalar ke saraf motoriku, aku menenggak cairan pahit itu. Lazarus Drop yang sudah ada di bawah lidahku bercampur dengan jamu busuk itu, menciptakan rasa getir yang membakar tenggorokan. Aku meminumnya sampai habis, lalu memperlihatkan gelas kosong itu pada ibu. Pintar, kata ibu sambil menepuk pipiku keras. Semoga cepat berisya. Ibu berbalik, kembali ke arah kue ulang tahun untuk memotongnya. Para tamu bertepuk tangan sopan. Tapi tepuk tangan itu terdengar menjauh di telingaku. Dengung di kepalaku semakin keras. Jantungku, aku bisa merasakannya melambat. Juk juk juk. Iramanya tidak wajar. Lambat dan berat. Hitungan mundur dimulai. 1 menit setelah meminum jamu itu, aku memegang leherku. Uhuk. Awalnya pelan. Tapi kemudian, rasa panas menjalar dari perut ke dada. Bukan panas karena jamu, tapi reaksi tubuhku terhadap penurunan fungsi jantung yang drastis. Oksigen ke otak mulai berkurang. Alina, kenapa? Tanya Tante Lisa yang berdiri paling dekat. Aku menjatuhkan gelas keramik itu ke lantai marmer. Prang! Bunyi pecahan gelas menghentikan nyanyian. Selamat ulang tahun, yang baru saja dimulai. Semua orang terdiam. Aku memegang dada kiriku, mencengkeram kain blusku. Rasa sakitnya nyata. Sesak napas ini nyata. Pandanganku mulai menggelap. Sakit. Rintihku, cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan hening itu. Ibu sakit. Tubuhku kejang. Aku membiarkan lututku lemas dan ambruk ke lantai. Alina! Raka berteriak. Tapi dia tidak bergerak mendekat. Dia terpaku di tempatnya. Aku berguling di lantai. Tubuhku melengkung karena kejang otot. Mulutku mengeluarkan buih. Efek kapsul kecil berisi sabun khusus yang kugigit bersamaan dengan jatuhnya gelas tadi. Adrian benar-benar memikirkan segalanya. Visualisasinya mengerikan. Ya Tuhan! Alina kejang. Teriak salah satu tamu. Ibu mertua berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Dia memegang pisau kue. Terlihat seperti pembunuh yang tertangkap basah. Dia cuma akting. Jangan percaya. Dia cuma cari perhatian. Teriak ibu panik. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matinya. Siapa yang menuduh orang yang sedang kejang-kejang sebagai akting? Hanya orang yang panik atau bersalah. Dengan sisa tenaga terakhirku, sebelum kesadaran benar-benar hilang, aku mengangkat tangan kananku. Jari telunjukku menuding lurus ke arah ibu mertua. Racun. Desisku. Air mata mengalir dari sudut mataku. Ibu meracuniku. Mata ibu terbelalak. Bohong. Dasar ular. Aku tidak kasih apa-apa.
Saat itulah Embok Nah menjerit histeris, memecah kepanikan menjadi kekacauan total. Ibu! Ibu tega banget. Kemarin ibu ngulek racun itu di dapur kan? Saya lihat. Ya Allah, Non Alina dibunuh ibu. Teriakan Embok Nah bagaikan vonis hakim. Tamu-tamu mulai mundur menjauhi ibu, menatapnya dengan horor. Panggil ambulans. Cepat. Seseorang berteriak. Duniaku menyempit menjadi sebuah lorong gelap. Suara-suara menjadi gema yang jauh. Aku merasakan dingin yang luar biasa merambat dari kaki ke seluruh tubuh. Detak jantungku terasa sangat jarang sekarang. Mungkin hanya 1 detak tiap 10 detik. Tubuhku kaku. Paralisis total. Aku bisa merasakan seseorang mengguncang bahuku. Raka. Entahlah. Alina bangun, jangan mati. Suaranya gemetar. Terlambat. Raka. Sayup-sayup aku mendengar suara sirine. Cepat sekali. Ah, Adrian pasti sudah memarkir ambulans sewaannya di ujung jalan, menunggu sinyal dari pelacak GPS di jam tanganku yang mendeteksi penurunan detak jantung. Pintu depan didobrak. Langkah kaki tim medis berderap masuk. Minggir. Minggir semua. Kami tim medis. Aku merasakan tangan-tangan profesional mengangkat tubuhku ke tandu. Ada masker oksigen dipasang di wajahku. Salah satu para medis. Aku mengenali suaranya. Itu asisten Adrian, berbisik sangat pelan di telingaku saat dia memeriksa pupil mataku. Kerja bagus. Tidurlah sekarang. Hal terakhir yang kulihat sebelum kegelapan total menelan kesadaranku adalah wajah ibu mertua yang sedang ditarik oleh 2 orang satpam kompleks agar tidak kabur, sementara dia berteriak-teriak histeris, dan tas Hermes oranye itu tergeletak di lantai, tepat di sebelah pecahan gelas yang berisi sisa racun. Dan dalam kegelapan itu, aku tersenyum. Skenario kematianku berjalan sempurna. Dunia bagiku kini hanyalah kegelapan yang berdenyut. Kelopak mataku terasa seperti dijahit dengan benang besi, terkatup rapat dan tak bisa kubuka meski aku ingin berteriak. Tubuhku bukan lagi milikku. Aku terperangkap dalam penjara daging yang dingin dan kaku. Lazarus Drop bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Obat itu memutus koneksi antara otak dan ototku, melambatkan jantungku hingga ke titik nadir di mana mesin EKG standar mungkin hanya akan menangkap garis datar yang panjang. Aku bisa mendengar semuanya. Itu adalah siksaan sekaligus keajaiban dari rencana ini. Pendengaranku menjadi tajam di tengah kelumpuhan total ini. Suara sirine ambulans yang meraung-raung di atas kepalaku terdengar seperti jeritan banshee. Guncangan kendaraan yang melaju kencang membuat tubuhku terombang-ambing di atas tandu. Namun aku tak bisa merasakan sakit saat bahuku membentur besi penyangga. Hanya ada sensasi tumpul yang jauh. Detak jantung sangat lemah. Hampir asistol. Teriak salah satu para medis. Aku mengenali suaranya. Dia adalah Dimas, orang kepercayaan Adrian. Aktingnya luar biasa meyakinkan. Pertahankan jalan napas. Jangan sampai dia mati sebelum sampai di UGD Adrian. Sahut rekannya. Aku ingin tersenyum, tapi otot wajahku lumpuh. Mereka sedang bermain sandiwara medis demi menyelamatkan nyawaku. Atau lebih tepatnya, menyelamatkan kematian palsuku. Sesampainya di rumah sakit, keriuhan semakin menjadi. Roda tandu berdecit di lantai keramik rumah sakit. Teriakan dokter, suara langkah kaki yang berlarian, dan bunyi bip-bip mesin monitor yang jarang-jarang mengisi telingaku. Pasien wanita, 28 tahun, dugaan keracunan. Pupil dilatasi, respons negatif. Lalu, keheningan yang dipaksakan. Aku merasakan tangan seseorang memeriksa denyut nadiku di leher. Tangan itu hangat, kontras dengan kulitku yang mulai mendingin. Siapkan epinefrin. Kita lakukan RIJP. Teriak suara asing. Hatiku mencelos. Jen, RIJP, resusitasi jantung paru, bisa mematahkan tulang rusukku jika dilakukan dengan sungguhan, atau lebih buruk lagi, memaksa jantungku bekerja keras saat sedang ditekan oleh obat, yang bisa menyebabkan gagal jantung sungguhan. Tiba-tiba, suara bariton yang sangat kuhafal membelah kekacauan itu. Hentikan. Saya dokter penanggung jawabnya. Saya dokter Adrian. Dia pasien saya. Adrian. Malaikat pelindungku. Tapi dok, pasien kritis. Minggir. Saya bilang minggir. Saya yang ambil alih. Kalian urus administrasi dan keluarganya di luar. Bentak Adrian dengan otoritas yang tak terbantahkan. Aku merasakan perpindahan tangan. Adrian kini berada di sampingku. Dia tidak melakukan kompresi dada. Dia hanya menempelkan stetoskop di dadaku,
Mungkin mendengarkan detak jantungku yang lambat. Duk, duk. Sangat lambat. Mungkin hanya 4 atau 5 kali per menit. Bagi dunia luar, aku sudah mati. Waktu berlalu dengan lambat dan menyiksa. Aku hanya bisa berbaring dalam gelap, menghitung detik demi detik. Aku mendengar isak tangis di kejauhan. Itu suara Raka. Suamiku menangis? Apakah itu tangisan penyesalan? Atau tangisan ketakutan karena kehilangan sumber uangnya? Maaf, Pak Raka, Bu Ratna, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Suara Adrian terdengar berat dan penuh duka cita yang dibuat-buat. Alina tidak tertolong. Racun itu bekerja terlalu cepat menghancurkan sistem sarafnya. Waktu kematian, pukul 20.45. Pecahlah tangisan Raka. Alina, jangan tinggalin aku. Alina. Aku merasakan tubuh Raka memeluk tubuh kakuku. Air matanya menetes di wajahku, hangat dan basah. Aneh sekali rasanya. Aku dipeluk oleh pria yang selama 3 tahun ini membiarkan ibunya menyiksaku. Dan sekarang dia menangis seolah aku adalah dunia baginya. Kemunafikan ini membuatku mual. Andai aku bisa muntah. Sabar, nak. Suara ibu mertua terdengar. Nadanya bergetar. Tapi telingaku yang tajam bisa menangkap sesuatu yang lain di sana. Bukan kesedihan. Itu adalah nada kelegaan. Ini musibah. Siapa sangka Alina umurnya pendek. Ibu. Alina mati. Bu. Istriku. Raung Raka. Sudah. Jangan bikin malu di rumah sakit. Bisik ibu mertua dengan nada mendesis yang tajam. Kamu harus kuat. Masih banyak yang harus diurus. Pemakaman, asuransi, aset-aset dia. Darahku mendidih. Jenazahku belum dingin. Bahkan belum masuk kamar mayat. Dan dia sudah membicarakan asuransi? Wanita ini benar-benar iblis berwujud manusia. Bu, kok ibu ngomongin harta sih? Alina baru meninggal. Sentak Raka, terdengar kaget. Bukan begitu. Ibu kan cuma mau mengingatkan realitas. Raka. Biaya rumah sakit ini mahal, pemakaman mahal. Kita harus cek apakah Alina meninggalkan wasiat atau tidak. Kalau tidak, nanti repot urus ke banknya. Kamu tahu sendiri kan kita tidak punya uang tunai banyak. Dalih ibu mertua cepat. Percakapan mereka terhenti ketika Adrian meminta mereka keluar. Maaf, jenazah harus segera kami pindahkan ke ruang forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini kasus kematian tidak wajar akibat dugaan racun. Prosedur otopsi wajib dilakukan atau setidaknya visum luar. Otopsi? Suara ibu mertua meninggi. Ada ketakutan di sana. Apa harus dibedah-bedah? Kasihan Alina. Dok, biarkan dia istirahat tenang. Langsung kubur saja bisa tidak? Tentu saja dia takut otopsi. Dia takut jenis racunnya ketahuan dan melacak balik padanya. Padahal dia tidak tahu kalau akulah yang merancang jenis racunnya. Ini prosedur hukum, Bu. Polisi sudah menunggu di depan. Tegas Adrian. Tubuhku kemudian didorong lagi. Kali ini suasananya lebih dingin. Bau antiseptik berganti dengan bau formalin yang tajam. Aku masuk ke wilayah orang mati. Kamar jenazah. Udara di sini membekukan tulang. Aku diletakkan di atas meja logam yang keras. Suara pintu besi tertutup berat. Mengunci kami dari dunia luar. Sini. Hanya ada suara dengungan lemari pendingin mayat. Alina. Bisik Adrian tepat di telingaku. Mereka sudah pergi. Kau aman sekarang. Tapi kau harus bertahan sedikit lagi. Polisi forensik akan datang sebentar lagi untuk mengambil sampel darah. Aku akan menukarnya dengan sampel darah yang sudah kusiapkan. Darah yang mengandung arsenik dosis tinggi. Aku ingin menjawab, terima kasih. Tapi lidahku keluh. Kau hebat, Al. Kau benar-benar menahan napasmu saat mereka ada di sini. Raka tadi sempat curiga karena badanmu masih agak hangat, tapi aku bilang itu efek demam sebelum kematian. Adrian terus berbicara sambil sibuk menyiapkan alat-alat di sekitarku. Tiba-tiba pintu kamar jenazah terbuka lagi. Aku mendengar langkah kaki berat sepatu bot. Polisi. Dokter Adrian, bagaimana laporannya? Tanya seorang pria dengan suara tegas. Positif keracunan, Pak Inspektur. Gejala klinis menunjukkan arsenik atau sianida. Mulut berbusa. Kejang, henti jantung mendadak. Sampel darah dan isi lambung sudah saya ambil untuk diuji di lab. Tapi secara visual, ini jelas pembunuhan. Baik, kami sudah mengamankan lokasi kejadian.
Ibu mertua korban dan suaminya sedang kami periksa intensif di ruang tunggu. Saksi pembantu rumah tangga histeris dan terus bilang kalau ibunya yang meracuni. Bagus, gumam Adrian pelan. Mungkin hanya untuk dirinya sendiri. Dok, boleh saya lihat jenazahnya sebentar? Untuk dokumentasi awal, pinta polisi itu. Jantungku yang lambat seakan berhenti berdetak sesaat. Tolong jangan sentuh aku. Jika dia menyentuhku terlalu lama atau terlalu teliti, dia mungkin akan merasakan getaran halus nadi di leherku yang masih ada meski sangat lemah. Aku merasakan kain penutup wajahku dibuka. Cahaya lampu neon yang menyilaukan menembus kelopak mataku yang tertutup. Aku memaksakan diri untuk tetap diam, tidak berkedip, tidak bernapas. Aku adalah patung lilin. Aku adalah mayat. Bunyi klik kamera terdengar beberapa kali. Cahaya flash menyambar wajahku. Kasihan sekali, gumam polisi itu. Masih muda, cantik, kaya raya. Memang benar kata orang, harta seringkali jadi petaka. Benar, Pak. Sangat tragis. Sahut Adrian. Sudah cukup fotonya? Saya harus segera mengawetkan sampel ini sebelum rusak. Ya, silakan dilanjut, Dok. Saya akan bawa bukti ini ke penyidik. Langkah kaki polisi itu menjauh, dan pintu kembali tertutup. Adrian menghela napas panjang, hembusan napasnya menerpa wajahku. Gila, itu tadi dekat sekali. Dia kemudian melakukan sesuatu yang menyakitkan. Dia menyuntikkan jarum ke lenganku. Bukan penawar, tapi cairan glukosa dan elektrolit untuk menjaga organ vitalku tetap hidup meski dalam kondisi minimal. Alina, dengar aku. Bisik Adrian lagi. Sekarang jam 10 malam. Aku akan memindahkanmu ke brankar tertutup dan membawamu keluar lewat pintu belakang. Ambulans pribadiku sudah menunggu. Kita akan pergi ke klinik rahasiaku. Di sana baru aku bisa memberikan penawarnya. Bertahanlah. Jangan mati beneran. Perjalanan keluar dari rumah sakit itu adalah pengalaman paling menakutkan dalam hidupku. Aku dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kantong jenazah. Gelap, pengap, dan berbau plastik. Rasa panik mulai merambat naik. Bagaimana kalau oksigen habis? Bagaimana kalau Adrian dicegat? Bagaimana kalau Raka memaksa melihat mayatku untuk terakhir kalinya? Setiap guncangan membuatku ingin berteriak. Aku merasa seperti dikubur hidup-hidup. Imajinasiku mulai liar, membayangkan aku benar-benar mati dan rohku terperangkap. Tapi kemudian aku mengingat wajah ibu mertua saat aku menunjuknya tadi. Ketakutan di matanya. Ingatan itu menjadi jangkar yang menahanku tetap waras. Aku melakukan ini untuk menghancurkannya. Rasa sakit ini adalah harga yang harus kubayar untuk kebebasanku. Akhirnya, guncangan berhenti. Aku mendengar suara pintu mobil dibuka. Suara jangkrik malam terdengar. Udara segar masuk saat resleting kantong dibuka. Kita sampai. Suara Adrian terdengar lega. Aku masih belum bisa bergerak, tapi aku tahu, babak paling berbahaya, yaitu menjadi mayat, sudah kulewati. Sekarang, saatnya bangkit dari kematian dan menyaksikan kehancuran mereka. Cahaya. Menyakitkan. Itu hal pertama yang kurasakan saat kesadaranku mulai kembali sepenuhnya. Seluruh tubuhku rasanya seperti baru saja digilas oleh truk tronton, lalu dibakar, dan kemudian direndam dalam es. Setiap sendi berteriak nyeri. Rasa mual yang hebat menghantam perutku, membuatku terbatuk-batuk keras. Pelan-pelan. Al, minum ini. Sebuah gelas dingin ditempelkan ke bibirku. Aku meneguknya rakus. Rasanya manis dan hangat. Jahe dan madu. Mataku perlahan bisa fokus. Aku berada di sebuah ruangan yang mirip kamar rawat inap VVIP, tapi tanpa jendela besar. Dindingnya berwarna krem menenangkan. Ada sofa empuk di sudut, dan sebuah layar televisi besar menyala di dinding seberang. Adrian duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlihat lelah. Kantung matanya hitam, tapi dia tersenyum. Selamat datang kembali ke dunia orang hidup. Putri tidur. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku pening luar biasa. Jam berapa? Suaraku terdengar serak, seperti suara nenek-nenek perokok berat. Jam 8 pagi. Kau, mati. Selama hampir 12 jam. Efek Lazarus Drop sudah netral sepenuhnya, tapi residunya bikin otot mukaku. Itu wajar. Kau butuh istirahat total 2 hari. Beritanya. Desakku, mengabaikan rasa sakit di tubuhku. Aku mau lihat beritanya. Adrian mengangguk dan mengambil remote TV. Dia menekan tombol unmute.
Layar televisi itu sedang menayangkan saluran berita nasional Breaking News. Judul di bagian bawah layar, headline, tertulis dengan huruf merah mencolok, tragedi ulang tahun berdarah. Menantu kaya tewas diracun di pesta mertua. Aku terpaku menatap layar. Seorang reporter wanita berdiri di depan gerbang rumahku. Rumah yang kini dipasangi garis polisi kuning melintang di sana-sini. Ya, pemirsa, suasana di kediaman mewah di kawasan Pondok Indah ini masih mencekam. Tadi malam, sekitar pukul 20 WIB, korban bernama Alina, 28, tewas ketika setelah meminum jamu yang diberikan oleh ibu mertuanya sendiri, Ibu Ratna, 55. Polisi telah menetapkan Ibu Ratna sebagai tersangka utama setelah ditemukannya sejumlah bukti yang memberatkan. Senyum tipis terukir di bibirku. Mereka menemukannya. Adrian tertawa kecil sambil menyerahkan tablet miliknya. Lebih dari itu, Johan bekerja sangat cepat. Dia membocorkan sedikit info ke media supaya polisi bekerja di bawah tekanan publik. Lihat ini, rekaman CCTV saat penggeledahan yang didapat dari sumber anonim. Di layar tablet, aku melihat video amatir yang sepertinya direkam oleh salah satu polisi atau wartawan yang menyelinap. Video itu memperlihatkan ruang tengah rumahku yang berantakan. Polisi berseragam lengkap sedang membongkar isi tas Hermes oranye milik ibu. Dalam video itu, seorang polisi bersarung tangan lateks menarik keluar bungkusan plastik kecil dari saku dalam tas. "Komandan, ada bungkusan bubuk," teriak polisi itu. Kamera kemudian menyorot wajah ibu mertua yang sedang duduk di sofa dengan wajah pucat dan riasan luntur. Saat melihat bungkusan itu, matanya melotot. "Itu bukan punya saya. Saya tidak tahu. Itu pasti ada yang taruh," teriaknya histeris. "Diam," bentak polisi di video itu. "Ini tas siapa? Tas ibu kan? Ibu pegang tas ini sepanjang malam kan?" "Iya, tapi..." "Cukup. Bawa dia." Video berganti. Kini memperlihatkan polisi lain yang turun dari lantai 2 membawa sebuah buku catatan bersampul kulit hitam. Buku harian palsu yang kutulis. Juga selembar kertas yang terlihat seperti draft surat wasiat. Johan, pengacaraku, muncul di layar berita TV, sedang diwawancarai di depan kantor polisi. Dia terlihat sangat profesional dan penuh keprihatinan yang dibuat-buat. "Klien saya, mendiang Ibu Alina, sebenarnya sudah merasa terancam sejak lama," ujar Johan dengan wajah serius. "Beliau pernah berkonsultasi pada saya tentang ketakutannya terhadap ibu mertuanya. Beliau merasa ditekan untuk menyerahkan aset-asetnya. Dan penemuan buku harian tersangka yang berisi rencana pembunuhan serta draft surat wasiat palsu yang ditulis tangan oleh tersangka sendiri. Ini membuktikan adanya premeditasi atau perencanaan matang. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Hukuman maksimalnya mati atau seumur hidup." "Pintar sekali Johan. Pujiku." Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat elegan. "Tunggu sampai kau lihat Raka," kata Adrian, menggeser layar tablet ke video berikutnya. Video itu memperlihatkan Raka yang sedang digiring keluar dari rumah menuju mobil polisi, terpisah dari ibunya. Raka terlihat kacau balau. Kemejanya keluar, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Dia dikerubungi wartawan. "Mas Raka, apa Mas Raka terlibat? Apa Mas Raka tahu rencana ibu Anda?" tanya wartawan bertubi-tubi. Raka menggeleng panik. Air mata bercucuran. "Enggak. Sumpah demi Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Ibu yang kasih minum itu. Saya nggak tahu kalau isinya racun. Alina istri saya cinta dia." Di saat genting, Raka melakukan persis apa yang kuduga. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan ibunya. Dia melempar kesalahan sepenuhnya pada ibu mertua. Betapa rapuhnya loyalitas dalam keluarga itu jika tidak ada uang yang merekatkannya. Sekarang Raka sedang diperiksa sebagai saksi, tapi statusnya bisa naik jadi tersangka kalau polisi menemukan bukti dia ikut serta, jelas Adrian. Tapi dengan kesaksian Embok Nah yang sangat memberatkan ibunya, kemungkinan besar Raka akan lolos dari tuduhan pembunuhan, tapi dia akan hancur secara sosial dan finansial. "Rekening?" tanyaku. "Sudah dibekukan," jawab Adrian. "Begitu sertifikat kematianmu, yang kupalsukan, keluar pagi ini, Johan langsung memblokir semua akses Raka ke aset gabungan. Raka sekarang gelandangan di rumah mewahnya sendiri yang sedang disita polisi sebagai TKP. Aku menyandarkan punggung ke bantal, merasakan kepuasan yang luar biasa mengalir di darahku, menggantikan rasa sakit sisa obat.
Bagaimana dengan ibu mertua sekarang? Tanyaku. Ditahan di Polda. Johan bilang dia mengamuk di sel. Teriak-teriak kalau kau itu iblis. Kalau kau menjebaknya. Tapi semakin dia teriak, semakin polisi yakin dia gangguan jiwa atau psikopat. Tidak ada yang percaya padanya. Bukti fisik terlalu kuat. Racun di tasnya, tulisan tangan di kamarnya, dan motif harta yang jelas. Aku tertawa. Tawa yang lepas. Bebas. Hadiah ulang tahun terindah. Kan? Dia ingin aku mati. Aku berikan kematianku. Dia ingin terkenal. Aku berikan dia panggung di semua stasiun TV nasional. Dia ingin hartaku yang itu dia tidak akan dapat sepeser pun. Adrian menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kekaguman, tapi juga sedikit ketakutan. Kau menakutkan, Al. Aku hanya belajar dari yang terbaik, Yan. Mereka yang mengajariku menjadi monster. Tiba-tiba ponsel Adrian berbunyi. Dia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya menegang. Baik, lakukan sesuai rencana. Dia menutup telepon dan menatapku serius. Polisi akan melakukan konferensi pers resmi sore ini. Mereka akan mengumumkan hasil otopsi palsu yang kubuat dan menetapkan pasal pembunuhan berencana. Tapi ada satu masalah kecil. Apa? Pihak pengacara keluarga Raka, mereka menyewa pengacara murah sepertinya, mencoba mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan ibu mertua. Katanya dia syok berat dan kena serangan jantung ringan. Aku mendengus. Drama lagi. Dia sehat walafiat. Jantungnya mungkin lebih kuat dari banteng. Ya, tapi ini bisa mengulur waktu. Kita harus memastikan dia tetap di dalam sampai persidangan. Dan, Raka terus-terusan menelepon ke nomor pribadimu, yang sekarang dipegang polisi. Dia meninggalkan voice note menangis-nangis minta maaf. Biarkan saja. Itu akan jadi bukti tambahan kalau dia merasa bersalah. Aku mencoba turun dari ranjang. Kakiku masih goyah, tapi aku memaksakan diri berdiri. Mau kemana? Adrian sigap memegang lenganku. Ke kamar mandi. Aku mau cuci muka. Aku mau melihat wajah hantu yang akan menghancurkan mereka di pengadilan nanti. Aku berjalan tertatih ke kamar mandi di dalam kamar rawat itu. Di depan cermin, aku melihat wajahku. Pucat, mata cekung, bibir kering. Aku terlihat seperti mayat hidup. Penampilan ini sempurna. 2 hari lagi, atau mungkin seminggu lagi, saat sidang dimulai, aku akan muncul. Bukan sebagai Alina yang cantik dan glamor, tapi sebagai Alina sang martir. Alina yang bangkit dari kematian untuk menuntut keadilan. Tapi untuk sekarang, aku akan membiarkan ibu mertua menikmati hadiahnya di dalam sel dingin yang bau pesing, merenungi nasibnya, sementara dunia luar mencaci makinya. Biarkan dia membusuk perlahan. Permainan belum selesai. Ibu, kita baru saja masuk ke babak utama. Adrian, panggilku dari kamar mandi. Ya. Siapkan kursi roda. Dan carikan aku pengawal pribadi. Saat aku bangkit, nanti, aku mau masuk ruang sidang dengan gaya yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari-hari pertamaku sebagai orang mati, berlalu dengan keheningan yang memabukkan. Sementara dunia di luar sana sedang gempar membahas kematian tragisku, aku bersembunyi di klinik rahasia Adrian yang terletak di pinggiran kota yang tenang. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, aku menghabiskan waktuku untuk memulihkan diri. Efek Lazarus Drop memang sudah hilang sepenuhnya, tapi tubuhku masih terasa lemah, seolah-olah jiwaku baru saja ditarik paksa kembali ke raga setelah sempat melayang di ambang neraka. Namun, pemulihan fisik bukanlah satu-satunya agendaku. Hiburan utamaku setiap pagi adalah laporan dari Johan. Pengacaraku yang licik itu rutin datang membawa kabar terbaru tentang nasib ibu mertua dan Raka. Dan setiap kabar yang ia bawa terasa lebih nikmat daripada sarapan mewah manapun yang pernah kumakan. Kau harus lihat ini, Al, kata Johan pagi itu, melemparkan sebuah koran harian ibu kota ke pangkuanku. Foto ibu mertua terpampang besar di halaman depan. Wajahnya yang biasanya angkuh dan full makeup kini terlihat kusam, berminyak, dan ketakutan. Judul beritanya mencolok. Sosialita Ratna ditahan di rutan Pondok Bambu, menolak makan nasi cadong. Aku tertawa terbahak-bahak. Dia menolak makan nasi penjara? Dia pikir dia sedang check-in di hotel. Dia mengamuk saat petugas menyuruhnya melepaskan semua perhiasannya. Cerita Johan sambil menyeruput kopi. Cincin berlian, kalung emas,
Bahkan anting-antingnya dilucuti. Dia berteriak-teriak kalau itu barang mahal dan petugas tidak berhak menyentuhnya. Petugas rutan tidak peduli. Sekarang dia mendekam di sel isolasi sementara karena dianggap berisiko menyakiti diri sendiri atau orang lain. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Wanita yang seumur hidupnya memuja kemewahan, kini harus tidur di atas matras tipis di lantai semen yang dingin, berbagi udara dengan tahanan lain yang mungkin jauh lebih keras darinya. Bau parfum mahalnya akan segera tergantikan oleh bau keringat dan keputusasaan. Bagaimana dengan pemeriksaan polisi? Tanyaku. Polisi mencecarnya habis-habisan. Bukti racun di tas dan buku harian itu sangat mematikan. Ibu mertuamu bersikeras bahwa dia dijebak. Tapi alibinya lemah. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa ada racun tikus di tas yang dia pegang seharian. Dia juga tidak bisa menyangkal kalau dia pernah bicara kasar padamu di depan pembantu. Polisi punya rekaman kesaksian tetangga yang sering mendengar dia membentakmu. Dan Raka? Tanyaku pelan. Menyebut nama suamiku. Mantan suamiku, secara teknis, masih menyisakan sedikit rasa getir. Bukan cinta, tapi penyesalan karena pernah sebodoh itu mencintainya. Raka adalah kartu as kita yang lain. Johan tersenyum miring. Dia panik. Sangat panik. Tanpa akses ke rekeningmu, dia tidak bisa membayar pengacara handal. Dia menggunakan pengacara publik yang disediakan negara untuk ibunya, tapi kemudian ibumu, maksudku, mantan mertuamu, memaksanya menjual mobil untuk menyewa pengacara swasta yang murah. Bagus, gumamku. Biarkan mereka saling memakan satu sama lain. Sementara itu, di dalam sel tahanan Polda yang sempit dan pengap, Ibu Ratna sedang merasakan neraka dunia. Dia duduk memeluk lutut di pojok sel, menatap nanar ke arah jeruji besi yang memisahkan dirinya dari kebebasan. Bajunya yang mewah sudah diganti dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok yang bahannya kasar dan panas. Hei, Bu Haji, bagi dong makanannya kalau nggak dimakan. Teriak salah satu tahanan wanita di sel sebelah, seorang pencopet pasar yang bertato. Ibu Ratna mendelik jijik. Jangan bicara padaku. Aku bukan kriminal seperti kalian. Aku ini korban fitnah. Aku akan segera keluar dari sini. Halah, semua orang di sini juga ngakunya korban fitnah. Bu, cibir tahanan lain. Dinikmati saja. Nanti juga terbiasa tidur sama kecoa. Ibu Ratna menjerit frustrasi, menutup telinganya. Dia tidak percaya ini terjadi padanya. Seminggu yang lalu dia masih nyonya besar yang dihormati, merencanakan pesta ulang tahun dan membayangkan hidup mewah dengan warisan Alina. Sekarang, dia adalah tersangka pembunuhan yang dibenci seluruh negeri. Di klinik, Adrian masuk membawa makan siangku, bubur ayam dan jus buah. Al, ada perkembangan dari penyidik. Mereka akan melakukan rekonstruksi kejadian di rumahmu lusa. Mataku berbinar. Rekonstruksi? Berarti ibu mertua akan dibawa kembali ke rumah. Ya, dengan baju tahanan, tangan diborgol, dan dikawal polisi bersenjata. Wartawan pasti akan berkerumun di sana. Aku ingin melihatnya, kataku impulsif. Jangan gila, kau mayat. Ingat, kalau ada yang melihatmu, rencana kita hancur lebur. Aku tidak akan turun dari mobil. Aku akan pakai mobil kaca gelap, pakai masker, kacamata hitam, dan topi. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Yan, aku butuh melihat kehancurannya dengan mata kepalaku sendiri untuk meyakinkan diriku bahwa semua penderitaan ini sepadan. Adrian menatapku ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Dia tahu dia tidak bisa melarangku. Baik, tapi pakai mobilku yang lain. Dan jangan sekali-kali buka kaca jendela. Hari rekonstruksi itu tiba. Aku duduk di kursi belakang mobil SUV hitam milik Adrian. Diparkir cukup jauh dari gerbang rumahku namun masih bisa melihat kerumunan. Ratusan orang memadati depan rumahku. Wartawan dengan kamera-kamera besar, tetangga yang penasaran, dan warga yang sekadar ingin menonton pembunuh viral. Tak lama kemudian, mobil tahanan polisi datang. Sirine meraung-raung. Pintu belakang dibuka. Dua polisi wanita menyeret keluar sosok yang sangat kukenal. Ibu Ratna. Dia terlihat menyedihkan. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini lepek dan berantakan. Wajahnya tanpa riasan terlihat tua dan keriput. Dia mengenakan baju tahanan oranye dengan nomor di dada. Tangannya diborgol kabel ties. Dia menunduk dalam-dalam, berusaha menghindari sorotan kamera yang membabi buta. Pembunuh. Dasar mertua kejam. Teriak seorang ibu-ibu dari kerumunan.
Hukum mati saja. Makan harta anak yatim. Teriakan-teriakan itu bagaikan musik di telingaku. Ibu Ratna tersentak kaget mendengar caci maki itu. Dia tanpa hendak menangis, tapi polisi terus mendorongnya masuk ke dalam rumah. Rumah yang dulu dia anggap istananya, kini menjadi tempat pembuktian dosanya. Di belakangnya, Raka juga dibawa masuk untuk reka adegan. Dia tidak diborgol karena statusnya masih saksi, tapi dia terlihat seperti mayat hidup berjalan. Kurus, kusam, dan tatapannya kosong. Dia bahkan tidak berani menatap ibunya sendiri. Aku menyaksikan semua itu dari balik kaca mobil yang gelap. Dadaku bergemuruh. Ada rasa sakit melihat rumahku diinjak-injak seperti itu. Tapi rasa puas melihat mereka hancur jauh lebih besar. Kau lihat itu, Bu? Bisikku pelan. Itu adalah panggung yang kau inginkan. Nikmatilah. Adrian yang duduk di kursi pengemudi menoleh ke belakang. Sudah puas? Belum, jawabku dingin. Ini baru permulaan. Tunggu sampai aku muncul di pengadilan dan memberikan pukulan terakhir. Malam itu, di sel tahanannya, Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Bukan karena menyesal telah jahat padaku, tapi menyesal karena nasibnya berakhir begini. Dia masih menyalahkan Raka yang tidak becus melindunginya, menyalahkan pengacara yang dianggapnya bodoh, dan yang paling parah, dia menyalahkan arwah Alina yang menurutnya mengutuknya. Dasar menantu sialan, umpatnya di sela tangis. Sudah mati pun masih menyusahkan hidupku. Awas saja kalau aku bebas nanti, kuburanmu akan kubongkar. Dia tidak tahu, aku masih hidup, dan aku sedang mempersiapkan paku terakhir untuk peti mati kehidupannya. Seminggu berlalu sejak penahanan Ibu Ratna. Berita di televisi mulai sedikit mereda. Namun proses hukum terus berjalan dengan kecepatan penuh berkat tekanan Johan dan opini publik. Aku masih bersembunyi di klinik Adrian. Perlahan mulai melatih kakiku untuk berjalan normal kembali. Otot-ototku yang sempat kaku akibat Lazarus drop kini sudah hampir pulih total. Meski aku masih terlihat lebih kurus dari biasanya. Penampilan kurus ini justru menguntungkan. Akan menambah efek dramatis saat aku bangkit nanti. Hari ini adalah jadwal kunjungan keluarga di rutan. Johan sudah mengatur agar salah satu informannya, seorang sipir yang bisa disuap, menguping pembicaraan antara Raka dan ibunya. Aku menunggu laporan itu dengan tidak sabar. Di ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal dan telepon interkom, Raka duduk dengan gelisah. Dia mengenakan kemeja kusut yang sama dengan yang dia pakai saat rekonstruksi. Wajahnya tidak terawat. Jambang tipis mulai tumbuh berantakan. Di seberangnya, Ibu Ratna duduk dengan wajah garang. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat kontras dengan baju tahanan oranye yang ia kenakan. Raka mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Kenapa baru datang sekarang? Semprot Ibu Ratna begitu gagang telepon menempel di telinganya. Suaranya pecah, campuran antara amarah dan tangis. Kamu tahu betapa menderitanya ibu di sini? Makanannya basi, airnya bau. Teman satu sel ibu baunya seperti sampah. Kamu enak-enakan di luar. Raka menelan ludah. Suaranya terdengar putus asa. Bu, aku juga susah di luar. Rumah disita polisi sebagai barang bukti. Aku sekarang numpang tidur di pos satpam kompleks karena malu pulang ke rumah kontrakan teman. Semua kartu kredit diblokir. Bu, rekening Alina dibekukan bank karena sengketa warisan. Aku nggak punya uang sepeser pun. Dasar bodoh, maki Ibu Ratna. Memukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya hingga petugas menegurnya. Kamu itu laki-laki. Suami. Masa tidak bisa ambil uang istrimu sendiri? Kamu harusnya sewa pengacara mahal buat ibu. Pengacara yang kemarin itu tidak becus. Dia malah menyuruh ibu mengaku bersalah supaya dapat keringanan hukuman. Gila apa? Tapi buktinya kuat banget, Bu. Cicit Raka. Ada racun di tas ibu. Ada buku harian itu. Pengacara bilang, kalau ibu ngotot menyangkal, hakim malah akan kasih hukuman maksimal. Mending ngaku hilaf, bilang ibu depresi atau apa. Aku tidak melakukan itu, Raka, teriak Ibu Ratna histeris. Demi Tuhan, aku tidak menaruh racun itu. Itu pasti ulah si Alina. Dia itu licik. Dia pasti menjebakku. Alina sudah mati, Bu, bentak Raka. Untuk pertama kalinya berani meninggikan suara pada ibunya. Wajahnya memerah menahan emosi yang sudah lama terpendam. Ibu masih saja menyalahkan orang mati. Sadar, Bu, karena obsesi ibu sama harta Alina. Sekarang kita hancur.
Kalau saja ibu bisa sedikit sabar. Kalau saja ibu nggak terus-terusan neken Alina. Kita masih hidup enak sekarang. Ibu Ratna ternganga. Dia tidak percaya anak emasnya. Anak yang selalu dia setir. Berani melawannya. Kamu menyalahkan ibu? Setelah semua yang ibu lakukan buat kamu? Ibu mau harta itu buat siapa? Buat kamu, Raka. Biar kamu dihargai orang. Biar kamu nggak cuma jadi suami numpang hidup. Dan lihat hasilnya sekarang. Raka menunjuk baju tahanan ibunya. Ibu di penjara. Aku jadi gelandangan. Orang-orang meludahiku kalau aku lewat di jalan. Teman-teman ibu, Tante Lisa, semuanya menjauh. Nggak ada yang mau bantu kita. Kita sendirian, Bu. Hening sejenak. Napas mereka berdua memburu. Aku butuh uang, Bu, kata Raka akhirnya. Suaranya merendah menjadi bisikan putus asa. Ibu simpan perhiasan atau uang tunai di mana? Yang nggak diketahui Alina? Aku butuh makan. Aku butuh bayar kos. Ibu Ratna menatap anaknya dengan tatapan tak percaya yang perlahan berubah menjadi kebencian. Jadi kamu kesini bukan karena peduli sama ibu? Cuma mau minta uang. Aku harus hidup, Bu. Keluar, desis Ibu Ratna dingin. Bu. Keluar. Aku tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Biar aku mati membusuk di sini. Asal kamu juga mati kelaparan di jalanan. Pergi. Ibu Ratna membanting gagang telepon dan berbalik memanggil petugas untuk membawanya kembali ke sel. Raka terpaku menatap punggung ibunya yang menjauh. Dia meletakkan gagang telepon perlahan. Lalu menangis. Tangisan seorang pengecut yang kehilangan induknya. Johan menceritakan semua itu padaku sore harinya. Dia memutar rekaman suara yang berhasil didapat dari sadapan ruang kunjungan. Mendengar pertengkaran mereka, mendengar keruntuhan hubungan ibu dan anak yang selama ini terlihat solid dalam kejahatan, memberikan kepuasan tersendiri. Mereka sudah pecah kongsi, kata Johan sambil menutup laptopnya. Tanpa dukungan Raka, pertahanan mental Ibu Ratna akan semakin rapuh di persidangan nanti. Dan tanpa uang ibunya, Raka tidak akan bisa mengintervensi apa-apa. Kapan sidang pertamanya? Tanyaku sambil melatih jalan di treadmill dengan kecepatan rendah. 3 hari lagi. Agendanya pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum, JPU, akan menuntut pasal pembunuhan berencana. Pengacara baru Ibu Ratna, yang dibayar murah itu, sepertinya akan menggunakan strategi kambing hitam. Mereka akan mencoba membangun narasi bahwa Alina bunuh diri karena depresi dan menjebak mertuanya. Langkahku terhenti. Bunuh diri. Ya. Mereka akan menggali riwayat medismu, mencari celah kalau kau pernah ke psikiater, atau mencari saksi yang bilang kau sering terlihat murung. Mereka ingin membalikan keadaan bahwa kau adalah wanita gila yang nekat bunuh diri demi memfitnah mertua. Aku tersenyum sinis. Strategi yang cerdas. Sebenarnya, kalau saja aku benar-benar mati, mungkin itu bisa berhasil. Tapi sayang, mayat, ini bisa bicara. Justru itu momen kuncinya. Adrian menimpali. Dia sedang memeriksa tekanan darahku. Kita biarkan mereka membangun narasi itu setinggi-tingginya. Biarkan mereka meyakinkan hakim dan publik bahwa kau bunuh diri. Semakin kuat mereka berbohong, semakin hancur mereka saat kau muncul. Jadi, rencananya? Tanyaku. Kita tunggu sampai sidang pembelaan, pledau, atau pemeriksaan saksi meringankan. Di saat mereka merasa di atas angin, saat mereka merasa berhasil mematahkan tuduhan jaksa, saat itulah kau masuk. Aku mengangguk setuju. Aku akan menjadi hantu yang paling mereka takutkan. Omong-omong, Al, kata Johan, wajahnya sedikit serius. Ada satu hal yang harus kau siapkan. Saat kau muncul nanti, status hukummu akan rumit. Kau memalsukan kematian, memalsukan dokumen negara. Itu tindak pidana. Aku sudah siap. Jawabku tenang. Kita akan gunakan alasan perlindungan diri. Percobaan pembunuhan itu nyata. Walaupun racun tikus di tas itu buatanku, tapi niat membunuh Ibu Ratna dan bisikan ancamannya itu nyata. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan nyawaku karena tidak ada yang percaya padaku. Publik akan berada di pihakku. Wanita tertindas yang harus pura-pura mati untuk selamat dari mertua kejam. Itu judul berita yang seksi, kan? Johan tertawa. Kau benar-benar bakat jadi pengacara, Al. Baiklah, aku akan siapkan narasi hukumnya agar kau tidak dituntut balik. Malam itu,
Aku tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Bayangan Raka yang menangis dan Ibu Ratna yang histeris di penjara menjadi pengantar tidur yang paling ampuh. Persiapan sudah matang. Kostumku sudah siap. Sebuah gaun hitam sederhana yang membuatku terlihat semakin pucat, dan kursi roda. 3 hari lagi, tirai panggung terakhir akan dibuka. Dan aku akan memberikan penampilan terbaik dalam hidupku. Penampilan yang akan mengirim Ibu Ratna ke penjara seumur hidup dan meninggalkan Raka dalam penyesalan abadi. Hari persidangan itu tiba dengan langit Jakarta yang kelabu, seolah turut berduka untuk kematianku. Namun bagiku, mendung itu adalah layar penutup yang sempurna sebelum badai sesungguhnya pecah. Aku duduk di sebuah ruang tunggu khusus di bagian belakang gedung pengadilan, jauh dari jangkauan wartawan yang sudah berkerumun seperti semut gula di lobi depan. Adrian sedang merapikan selimut di kakiku. Ya, aku akan masuk menggunakan kursi roda. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang longgar, membuat tubuhku terlihat tenggelam dan rapuh. Wajahku dirias sedemikian rupa oleh perias profesional yang disewa Johan secara rahasia, bukan untuk terlihat cantik, melainkan untuk terlihat seperti mayat hidup. Kantung mata dipertegas, tulang pipi ditonjolkan dengan shading gelap, dan bibirku dipulas dengan warna nude pucat yang memberi kesan anemia parah. "Kau siap?" tanya Adrian pelan. Tangannya yang dingin menyentuh bahuku, memberikan sedikit ketenangan di tengah gemuruh jantungku yang memburu. "Lebih dari siap," jawabku. Suaraku tenang namun tajam. "Bagaimana situasi di dalam?" Johan masuk ke ruangan itu dengan senyum tipis yang penuh arti. Dia baru saja dari ruang sidang utama. Ramai sekali. Pengunjung membludak sampai keluar pintu. Hakim ketua sudah membuka sidang. Jaksa penuntut umum sudah membacakan dakwaan pembunuhan berencana. Sekarang giliran pembelaan dari pihak terdakwa. Dan seperti dugaan kita, mereka memainkan kartu, Alina gila. Aku mendengus sinis. Biarkan mereka bicara. Semakin tinggi mereka membangun kebohongan, semakin sakit jatuhnya nanti. Johan menyambungkan earpiece kecil ke telingaku yang tertutup rambut, lalu memberikan tablet yang menyiarkan live feed dari CCTV ruang sidang. "Kau bisa dengar dan lihat dari sini. Tunggu aba-abaku lewat earpiece sebelum kita masuk." Aku menatap layar tablet. Ruang sidang itu penuh sesak. Di kursi terdakwa, Ibu Ratna duduk dengan wajah tertunduk. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya dibiarkan beruban, tanpa ket rambut mahalnya. Dia sesekali menyeka mata dengan tisu, berakting sebagai ibu yang terzalimi. Raka duduk di bangku pengunjung barisan depan, menunduk dalam-dalam, terlihat seperti orang yang ingin menghilang dari muka bumi. Suara pengacara Ibu Ratna, seorang pria parubaya dengan setelan jas kedodoran, terdengar lantang melalui earpiece-ku. "Yang mulia hakim, jaksa penuntut umum, dan hadirin sekalian," mulainya dengan nada dramatis. "Klien saya, Ibu Ratna, adalah seorang ibu yang penuh kasih. Tuduhan bahwa beliau meracuni menantunya sendiri adalah tuduhan yang keji dan tidak berdasar. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah, menantunya, saudari Alina, memiliki riwayat ketidakstabilan emosi yang parah." Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Ketidakstabilan emosi? Aku yang selama ini menahan diri dari caci makinya dibilang tidak stabil? Pengacara itu melanjutkan. "Kami memiliki saksi, beberapa teman arisan Ibu Ratna, yang mengatakan bahwa Alina sering terlihat murung dan tertekan karena belum memiliki keturunan. Depresi inilah yang memicu niat bunuh diri. Alina ingin mengakhiri hidupnya, namun dengan cara yang akan menghancurkan nama baik mertuanya sebagai bentuk balas dendam terakhir. Racun tikus di tas klien saya? Itu ditaruh sendiri oleh Alina. Buku harian itu? Rekayasa Alina. Ini semua adalah jebakan dari seorang wanita yang sakit jiwa." Di layar, aku melihat Ibu Ratna mulai menangis histeris, bahunya terguncang-guncang. Hakim ketua tampak mengerutkan kening, mencatat sesuatu. Pengunjung sidang mulai berbisik-bisik. Opini publik mulai goyah. Narasi, menantu depresi bunuh diri, memang terdengar masuk akal bagi mereka yang tidak tahu betapa liciknya keluarga ini. "Ibu Ratna hanyalah korban," lanjut pengacara itu, suaranya semakin tinggi. "Korban dari fitnah kejam orang yang sudah mati. Orang mati tidak bisa membela diri, tapi bukti-bukti tidak langsung ini menunjukkan bahwa Alina merencanakan kematiannya sendiri. Kami memohon agar Ibu Ratna dibebaskan dari segala tuduhan demi keadilan." Aku tidak bisa membiarkan mereka menikmati panggung lebih lama lagi. "Johan," bisikku ke arah mikrofon kecil di kerah bajuku. "Sekarang." Di dalam ruang sidang,
Johan yang sudah kembali ke mejanya sebagai perwakilan keluarga korban, berdiri. Dia mengangkat tangan, menginterupsi jalannya sidang dengan sopan namun tegas. Keberatan, Yang Mulia. Suara Johan menggelegar. Hakim ketua menurunkan kacamata bacanya. Keberatan apa, saudara pengacara? Ini giliran pembela menyampaikan pledau. Pledau ini didasarkan pada asumsi bahwa korban, saudari Alina, telah meninggal dunia dan tidak bisa memberikan kesaksian, kata Johan dengan tenang. Namun, ada fakta baru yang sangat krusial yang harus kami hadirkan di persidangan ini. Fakta yang akan mengubah seluruh jalannya kasus. Fakta apa? Tanya hakim bingung. Johan menoleh ke arah pintu ruang sidang yang tertutup rapat. Bahwa korban tidak pernah meninggal. Hening. Keheningan yang mutlak dan mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang bernapas. Ibu Ratna mengangkat wajahnya. Matanya membelalak bingung. Raka menoleh ke belakang dengan mulut ternganga. Johan memberi isyarat. Silakan masuk. Pintu ganda ruang sidang terbuka perlahan. Suara engsel yang sedikit berdecit terdengar seperti ledakan di ruangan yang sunyi itu. Adrian mendorong kursi rodaku masuk. Aku menundukkan kepala sedikit, membiarkan rambut panjangku menutupi sebagian wajah, lalu perlahan mengangkatnya saat roda kursi menyentuh lantai ruang sidang. Cahaya lampu ruangan menyinari wajahku yang pucat pasi. Alina. Suara itu keluar dari mulut Raka. Lemah, penuh ketakutan. Detik berikutnya, kekacauan meledak. Wartawan berlarian ke depan sambil menjepretkan kamera mereka. Lampu flash berkedip-kedip menyilaukan mata. Hakim mengetuk palu berkali-kali meminta ketenangan. Hantu! Hantu! Teriak Ibu Ratna. Dia melompat dari kursinya, mundur ketakutan hingga menabrak meja pengacaranya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Matanya melotot seolah hendak keluar. Jauhkan dia dariku. Dia sudah mati. Aku melihatnya mati. Aku tidak melepaskan tatapanku darinya. Tatapan dingin, kosong, namun menusuk. Adrian terus mendorongku maju, membelah lautan manusia yang menyingkir dengan perasaan campur aduk, takut, takjub, dan ngeri. Kami berhenti tepat di depan meja hakim, di sebelah meja penuntut umum. Hakim ketua menatapku seolah melihat keajaiban dunia ke-8. Ini, saudari Alina, korban yang dilaporkan meninggal. Aku berdeham pelan, lalu berbicara dengan suara yang sengaja kubuat serak dan lemah, namun diperkuat oleh mikrofone yang disodorkan panitera. Saya Alina, Yang Mulia, kataku, dan saya masih hidup. Ibu Ratna menjerit lagi, kali ini lebih keras, nyaris seperti lolongan binatang yang terluka. Tidak mungkin. Racun itu, kau meminumnya. Kau kejang-kejang. Kau berhenti bernapas. Kau setan. Kau iblis. Teriakannya menggema, memantul di dinding-dinding ruang sidang. Pengacaranya berusaha menenangkannya, tapi Ibu Ratna menepis tangan itu kasar. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku dengan tangan gemetar hebat. Terima kasih atas pengakuan tidak langsungnya, Bu. Batinku tersenyum puas. Dia baru saja mengkonfirmasi bahwa dia melihatku meminum racun dan mengharapkan kematianku. Harap tenang, bentak hakim ketua. Wibawanya kembali. Terdakwa harap duduk atau akan saya keluarkan dari ruang sidang. Ibu Ratna dipaksa duduk oleh dua petugas wanita. Dia masih gemetar. Matanya terus menatapku dengan horor, seolah-olah aku akan melompat dan menggigit lehernya. Saudara jaksa, apa artinya ini? Tanya hakim, menuntut penjelasan. Seorang jaksa muda berdiri. Dia juga tampak syok karena ini bagian dari rencana Johan yang dirahasiakan dari semua orang kecuali Adrian. Namun, Adrian segera maju memberikan penjelasan medis yang sudah kami siapkan. Yang Mulia, kata Adrian tenang. Saya Dr. Adrian, dokter yang menangani pasien saat kejadian. Pasien memang mengalami mati suri atau near-death experience akibat efek racun yang sangat keras. Jantungnya sempat berhenti, namun berhasil kami pacu kembali dalam perjalanan rahasia ke fasilitas medis khusus. Kami menyembunyikan fakta ini demi keselamatan pasien, karena kami yakin pelaku akan mencoba membunuhnya lagi jika tahu dia selamat. Alibi yang sempurna. Perlindungan saksi mandiri. Hakim mengangguk perlahan, mencerna informasi itu. Tatapannya beralih padaku. Ada rasa iba di sana. Saudari Alina, apakah saudari sanggup memberikan kesaksian? Sanggup, Yang Mulia, jawabku lirih. Saya datang ke sini untuk menuntut keadilan atas nyawa saya yang hampir melayang.
Aku melirik ke arah Raka. Dia menangis. Bukan tangisan lega melihat istrinya hidup, tapi tangisan ketakutan. Dia tahu, dengan kembalinya aku, harapan warisan itu musnah, dan nasibnya kini benar-benar ada di ujung tanduk. Sementara Ibu Ratna, dia menatapku dengan kebencian yang mulai menggantikan rasa takutnya. Dia sadar dia tidak sedang melihat hantu. Dia melihat musuhnya yang ternyata lebih pintar darinya. Dan tatapan itu memberitahuku bahwa perang ini akan berakhir hari ini, di ruangan ini, dengan kehancurannya yang mutlak. Suasana ruang sidang begitu hening hingga suara AC sentral terdengar seperti dengungan mesin pesawat. Semua mata tertuju padaku. Aku duduk di kursi roda, di tengah ruangan yang menjadi arena pertarungan terakhirku. Di hadapanku, majelis hakim menunggu. Di sebelah kananku, Ibu Ratna duduk dengan napas memburu. Matanya tak lepas menatapku dengan sorot nyalang. "Silakan, Saudari Alina," ujar hakim ketua lembut. Aku menarik napas panjang, dramatis, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan berat. Malam itu, mulaku, suaraku bergetar, adalah malam ulang tahun ibu mertua saya. Saya sudah menyiapkan segalanya. Masakan, dekorasi, bahkan hadiah. Saya ingin menjadi menantu yang baik, meski selama 3 tahun ini saya diperlakukan seperti mesin uang, bukan manusia. Aku menjeda sebentar, membiarkan kalimat itu meresap ke benak para hadirin. Aku mendengar isak tangis tertahan dari bangku pengunjung. Simpati publik sudah di tanganku. Saat acara potong kue, ibu memaksa saya meminum jamu buatannya. Lanjutku, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kemampuan akting yang sudah kusiasati selama bertahun-tahun hidup dengan mereka. Dia bilang itu jamu penyubur kandungan. Saya sudah menolak karena baunya aneh. Tapi ibu membentak saya di depan semua tamu. Suami saya, Raka, dia juga memaksa saya meminumnya. Aku menoleh ke arah Raka. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya meminumnya demi menghormati mereka. Tapi beberapa detik kemudian, tenggorokan saya terbakar. Perut saya seperti diaduk-aduk pisau. Saya jatuh. Saya kejang. Dan hal terakhir yang saya lihat sebelum gelap adalah aku menunjuk lurus ke arah Ibu Ratna. Jariku gemetar. Adalah senyum di wajah ibu. Senyum puas melihat saya sekarat. Bohong. Ibu Ratna meledak. Dia berdiri lagi, menggebrak meja. Dasar pembohong ulung. Kamu yang menaruh racun itu sendiri. Kamu minum sendiri. Jangan putar balikan fakta, Alina. Terdakwa diam. Bentak hakim. Tapi aku tidak berhenti. Aku menatap lurus ke matanya. Menantangnya. Benarkah, Bu? Lalu bagaimana dengan bisikan ibu malam sebelumnya? Saat ibu bilang di lorong dekat toilet, hadiah terindah adalah kematianmu. Kalau kamu mati, Raka bisa nikah lagi dan kami bisa menikmati hartamu tanpa penghalang. Ingat itu, Bu. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Provokasiku berhasil. Pertahanannya hancur. Dia tidak lagi berpikir jernih. Dia lupa dia sedang di pengadilan. Yang dia lihat hanyalah aku, menantu yang berani melawannya. Iya, aku memang berharap kamu mati, teriak Ibu Ratna lantang. Suaranya menggema mengerikan di seluruh ruangan. Kamu itu benalu. Kamu pelit. Harta sebanyak itu kamu simpan sendiri. Anakku menderita karena kamu. Kamu pantas mati. Harusnya racun itu membunuhmu. Harusnya kamu tidak bangun lagi. Goa. Seluruh ruangan tersentak kaget. Pengacara Ibu Ratna menepuk jidatnya. Pasrah. Dia tahu kasus ini sudah tamat. Ibu Ratna baru saja mengakui motif dan harapannya di depan hakim, jaksa, dan puluhan wartawan. Pengakuan itu terekam jelas. Tidak bisa ditarik kembali. Hakim ketua menatap Ibu Ratna dengan tatapan tajam dan dingin. Tidak ada keraguan lagi di matanya. Dicatat oleh Panitera. Terdakwa mengakui adanya motif dan harapan atas kematian korban. Ibu Ratna terengah-engah. Baru menyadari apa yang baru saja dia teriakkan. Dia melihat sekeliling. Melihat wajah-wajah yang menatapnya dengan jijik. Dia melihat Raka yang kini menatapnya dengan horor. Dia melihatku yang sedang menyeka air mata palsu sambil menyembunyikan senyum kemenangan tipis di sudut bibir. Tidak maksud saya. Ibu Ratna mencoba meralat. Suaranya mengecil. Saya cuma emosi, saya tidak. Cukup, potong hakim ketua. Bukti fisik berupa sisa racun di tas terdakwa, buku harian yang berisi perencanaan,
dan sekarang pengakuan verbal di muka sidang sudah lebih dari cukup untuk membuktikan dakwaan jaksa. Sidang diskors sebentar untuk musyawarah hakim. Waktu yang singkat itu terasa sangat lama bagi Ibu Ratna, tapi sangat manis bagiku. Aku melihat Adrian mengedipkan sebelah matanya padaku dari bangku belakang. Saat hakim kembali, ketukan palu terdengar tegas. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 53 KUHP. Hakim menarik napas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis itu jatuh bagaikan guillotine. 20 tahun. Untuk wanita seusia Ibu Ratna, itu sama saja dengan seumur hidup. Dia akan menghabiskan sisa usianya di balik jeruji, menua sendirian, membusuk bersama keserakahannya. Tidak, tidak, jerit Ibu Ratna saat dua petugas menyeretnya. Saya tidak salah. Alina yang jebak saya. Raka, tolong Ibu. Raka, jangan biarkan mereka bawa Ibu. Ibu Ratna meronta-ronta. Kakinya menendang-nendang udara. Dia diseret melewati depanku. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Aku menatapnya tanpa ekspresi, dingin sedingin es. Selamat ulang tahun, Ibu. Bisikku pelan, hanya untuk didengarnya. Mata Ibu Ratna membelalak. Dia akhirnya mengerti. Semuanya. Bahwa ini semua adalah skenario buatanku. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Teriakannya tentang jebakan Alina hanya akan dianggap sebagai racauan orang gila yang tidak mau terima kenyataan. Pintu samping tertutup. Menelan sosok Ibu Ratna dan jeritannya. Sidang bubar. Aku masih duduk di kursi roda, dikerumuni wartawan yang bertanya bertubi-tubi. Johan dan Adrian melindungiku, membuka jalan keluar. Alina! Suara itu membuatku berhenti di dekat pintu keluar. Raka berlari mengejarku, menerobos barisan wartawan. Dia berlutut di samping kursi rodaku, memegang tangan kananku. Tangannya basah oleh keringat dan air mata. Sayang. Al, terima kasih Tuhan kamu masih hidup. Isaknya. Dia mencoba mencium tanganku. Maafkan aku. Maafkan Ibu. Aku janji akan perbaiki semuanya. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku akan urus kamu sampai sembuh. Aku menatap puncak kepala suamiku. Betapa menyedihkannya dia. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berpikir bisa kembali padaku? Dia masih berpikir bisa kembali ke kenyamanan finansial yang kuberikan? Perlahan, aku menarik tanganku dari genggamannya. Aku memberi isyarat pada Johan. Johan mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya dan menyerahkannya padaku. Raka, panggilku datar. Raka mendongak. Matanya penuh harap. Ya, sayang. Aku meletakkan map merah itu di dadanya. Ini surat gugatan cerai. Aku juga sudah mengajukan tuntutan perdata untuk ganti rugi atas semua asetku yang kalian pakai selama ini. Kamu keluar dari rumahku hari ini juga. Baju-bajumu sudah dibakar oleh Mbok Nah di halaman belakang. Wajah Raka pucat. Seakan darahnya disedot habis. Al, kamu bercanda kan? Kita suami istri. Aku cinta kamu. Cinta. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Kamu mencintai uangku. Raka. Dan sekarang, ATM berjalanmu sudah tutup permanen. Selamat menikmati hidup miskinmu. Jalan, Adrian. Perintahku. Adrian mendorong kursi rodaku menjauh, meninggalkan Raka yang masih berlutut di lantai marmer pengadilan, memegang map merah itu seperti memegang vonis kematiannya sendiri. Kilatan kamera wartawan mengabadikan momen kehancurannya. Kami sampai di lobi depan, di mana mobil Adrian sudah menunggu. Begitu pintu mobil tertutup dan kami melaju membelah jalanan Jakarta, aku menghembuskan napas panjang. Beban di dadaku lenyap seketika. Aku menegakkan punggungku, tidak lagi bersandar lemah. Aku mengambil tisu basah dari dalam tas, lalu dengan kasar menghapus riasan pucat di wajahku. Lipstik nude terhapus, menampilkan bibir merah alamiku. Eyeshadow gelap hilang, menampilkan mata yang bersinar penuh kemenangan. Bagaimana rasanya? Tanya Adrian sambil menyetir, tersenyum melihat transformasiku di kaca spion. Aku menatap gedung pengadilan yang semakin mengecil di belakang. Gedung di mana aku mengubur masa laluku yang naif dan lemah. Rasanya seperti terlahir kembali. Jawabku. Aku membuka kaca jendela mobil, membiarkan angin menerpa wajahku.
Matahari mulai muncul dari balik awan mendung, menyinari kota Jakarta. Permainan selesai. Sang ratu telah mematikan raja dan benteng lawan dalam satu langkah skakmat yang sempurna. Dan sekarang, dunia adalah milikku. Tamat.